Iya. Saya pernah menikahkan anak, saya mewakilkan ternyata yang belum hukum ini bagaimana? Ya namanya belum ngerti Pak. Namanya belum ngerti. Tapi kalau ini sampai tanyanya kepada Kiai Madura, ini tetap nanti disuruh tajdid itu nikah, nganyar-nganyari nikah. Bisa nanti di sini dibawa, terus orang tua ditelepon, kan sampai ada kan, ya sampai tinggal nikahkan langsung, tak ajari nanti. Nah, supaya tasapuh, subhat pikiran kita plong. Besok dibawa ke sini. Ini penting, orang Madura punya tradisi nganyar-nganyari nikah atau tajdid itu nikah. Sampai nanti anaknya dibawa sini, nah, bismillahirrahmanirrahim. Loh Pak, aku betul. Yo Joko khawatir dalam pergaulan bersama. Nah, sebenarnya seperti itu. Bisa nanti kapan dibahas ini? Kan saksi barang banyak, tinggal wong sing hadir kuwi. Yang sini iki nganyar-nganyari nikah bisa. Ada lagi. Dan ini banyak loh yang seperti itu. Tapi pendapat ini tidak itifak. Itifak ini tidak ada kesepakatan para imam. Ini yang paling ngotot Imam Husni. Jadi Imam Husni ini menulis kitab namanya Kifatul Ahyar. Beliau ulama abad ke-8 Hijriah. Jadi bukan ulama ke abad kedua. Jadi kalau pembagian ulama, beliau kategori ulama mutaakhirin. Ulama yang diambil pendapat yang paling banyak adalah ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin itu dari abad kedua Hijriah sampai abad keempat Hijriah, itu dianggap mutaqaddimin. Di luar 4 itu Hijriah dianggap mutaakhirin. Tapi ada pula yang dianggap mutaqaddimin itu ulama zaman sahabat sampai abad kedua Hijriah. 2 sampai 4 disebut mutaakhirin. Makanya ini juga Hijriah. Tapi yang paling masyhur ada ulama sahabat. Ulama sahabat ini sampai 30 tahun khilafahnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan khilafatu ba'di salasuna. Khilafah setelahku hanya 30 tahun. Maka Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian Abu Bakar tahun 13 Hijriah. Umar tahun 23 Hijriah. Nah, Ali ini 40 Hijriah, betul. 30 tahun selesai khilafah. Maka diteruskan oleh Sayyidina Hasan. Walaupun masih gelar khilafah Amirul Mukminin, tapi sudah di luar khilafahnya Rasulullah. Berarti tidak termasuk khulafaur rasyidin. Karena kan dulu Rasul mengatakan begini, alaikum bisunati wa sunnati khulafair rasyidina ba'di. Lakukanlah sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah setelahku. Ucapan Rasul ini yang sekelumit ini masuk pada hadis kauliyah. Tapi sebuah pengakuan adanya perilaku sahabat yang kemudian memiliki derajat hadis, yaitu hadis takririyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 ini semasa khilafatu ba'di salasun, dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, maka ucapannya adalah bagian dari takririyah. Maka banyak sekali yang ucapan-ucapan kejadian-kejadian kemudian menjadi sumber hukum Islam yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari sunnah, yaitu sunnah takririyah, karena pengakuan legitimasi Rasul pada hadis tadi, alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin. Ini khalifah. Bagaimana dengan sahabat? Ini juga mendapat legitimasi Rasulullah. Kata Rasul mengatakan, ashabi kanujumi fis sama. Ashabi kanujumi sama. Sahabatku itu laksana bintang-bintang ada di langit. Bi ayyikum ihtadaitum ihtadaitum. Di mana engkau mengambil ilmunya, maka engkau akan mengambil petunjuknya. Maka kategori ilmu bukan hanya khalifah rasyidin, termasuk yang diambil dari semua sahabat yang ditinggal Rasulullah. Seluruh sahabat Rasulullah semuanya 124.000. Yang ditinggal wafat Rasulullah ada 14.000 sahabat. Maka 14.000 sahabat itu akan membawa ilmu yang mungkin tidak persis dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi mereka termasuk bagian dari pembawa risalah kesunahan. Maka ada yang mengambil
contoh, ada laki-laki kok disemir rambutnya kuning abang, mengambil sahabat siapa? Apa Rasulullah nyemir? Tidak. Sahabat ada dua, Amr bin As dan Abdurrahman bin Auf, ini menyemir rambutnya kuning dan merah karena beliau waktu itu diutus untuk memata-matai Mesir yang waktu itu dikuasai oleh masyarakat Rum, oleh orang-orang Konstantinopel. Karena Rasulullah itu saking menanti-nanti kapan Konstantinopel Romawi itu bisa ditaklukkan, sampai beliau mensabdakan sahabat dikumpulkan, beliau mengatakan, satu tahanal Konstantinia itu falani mal amiru amiruha wal jaisu jaisuha, nanti akan ditaklukkan Konstantinia, maka disitulah sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya prajurit. Amrul Aslah disuruh ke Mesir, maka beliau disuruh belajar renang, belajar mana? Belajar kuda, karena nyeberangi sungai Nil supaya bisa berkuda, karena orang-orang Romawi ahli berkuda. Amrul As rambutnya dipirang, jangungnya dipirang. Nah kemudian hari ini ada mirang kuning putih, apa sunnah? Menurut ulama-ulama timur dianggap sunnah. Maka nggak ada lihat Habib Umar bin Hafiz janggutnya kuning, rambutnya kuning. Orang-orang Bangladesh kuning janggutnya dianggap sunnah. Yang penting nggak semir hitam, karena Rasul melarang semir hitam. Karena semir hitam, memarah hitam adalah perilakunya Nasrani. Orang Nasrani itu kepingin menjadi orang Islam, rambutnya disemir hitam. Maka Rasul mengatakan dulu supaya orang Islam itu nggak nyerupai Nasrani, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Ini lengkap loh, pengajian ini sudah dengan fikih, dengan hadis, sudah lengkap. Kalau kuliah dengan Pak Kamil, bayar di sana, di Pak Kamil. Maka ini sana. Amrul As ini disemir, boleh. Karena bagian dari sahabat, bi ayyikum iktaditum ihtaditum. Dan kita nggak boleh mencaci sahabat. Kita boleh mengambil ilmunya, tapi nggak boleh mencaci. Karena Rasul juga mengingatkan, man sabba ashabi faqad sabani, wa man sabani faqad saballah. Man saballah yusik ayyaqa finnar. Barang siapa yang mencaci sahabatku, maka seolah-olah dan sesungguhnya dia telah mencaci diriku. Dan yang telah mencaci diriku, maka dia sebetulnya mencaci Tuhan. Dan siapa yang mencaci Tuhan, maka hampirlah dirinya akan terjumus ke dalam neraka. Nah, kita harus waspada, jangan mencaci sahabat.